Apa kabar anak-anak? Sudah siap belajar matematika hari ini? Kita akan belajar tentang materi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini adalah materi SMP di kelas 9. Nah, mungkin kalian ada yang masih ingat ya waktu kelas 7 cara mencari atau menghitung bilangan berpangkat. Ya, betul. Bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan. Jadi kalau misalkan ada A pangkat N, cara mencarinya atau cara menghitungnya adalah dengan mengalikan A itu sebanyak N faktor. Itu merupakan perkalian berulang dari A sebanyak N faktor. Contoh, misal kita punya bilangan 2 pangkat 4. Nah, berapakah hasil dari 2 pangkat 4 itu? Berarti kita tinggal mencari perkalian dari 2 sebanyak 4 kali. Itu hasilnya adalah 16. 2 kali 2, 4. Dikalikan 2 jadi 8. Dikalikan 2 lagi menjadi 16. Sebenarnya bilangan berpangkat ini pernah kita pelajari waktu di kelas 7, yaitu di materi bilangan bulat. Nah, khawatir kalian masih lupa-lupa nih sekarang, jadi kita akan review lagi, kita akan pelajari lagi tentang bilangan berpangkat di kelas 9 ini. Nanti selain bilangan berpangkat ada juga yang namanya bentuk angka. Satu-satu ya, kita sekarang bilangan berpangkat dulu. Hari ini kita akan mempelajari 5 sifat bilangan berpangkat. Apa saja itu? Yang pertama, ada yang dinamakan sifat perkalian dari bilangan berpangkat. Jadi kalau ada 2 buah bilangan yang sama, misalkan A pangkat N, kita kalikan dengan A pangkat N, itu hasilnya, cara mencarinya tinggal A dipangkatkan M tambah N. Jadi si pangkatnya tinggal dijumlahin aja. Gitu ya. Contoh, misal ada 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, cara menghitungnya adalah tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Ini kan yang pertama pangkat 2, yang kedua pangkat 3. Kita jumlahkan nih 2 ditambah 3 berarti menjadi 2 pangkat 5. Berapakah 2 pangkat 5? Hitung saja perkaliannya. 2 sebanyak 5 kali. Dengan 32. Oke, sekarang menuju sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini tadi kan ada perkalian. Nah, sekarang sifat pembagian dari 2 buah bilangan berpangkat. Jadi kalau misalkan ada bilangan berpangkat yang sama dengan A, dipangkatkan dengan M, lalu dibagi dengan A, kita pangkatkan dengan N. Cara mencarinya adalah pangkatnya tinggal kita kurangi saja menjadi M kurang N. Contoh, ada 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Coba gimana cara ngerjainnya? Betul, tinggal kita kurangi aja nih pangkatnya. 4 dikurangi 2, jadi 2 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 2. Berapakah 2 pangkat 2? Oke, 4. Sifat yang ketiga ini adalah sifat perpangkatan lagi nih. Jadi kalau ada bilangan berpangkat A pangkat M, kita pangkatkan lagi dengan N. Itu cara mencarinya, pangkatnya kita kalikan. Biar kebayang dengan contoh ya. Misalkan ada 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi 2. Berarti cara mencarinya si pangkatnya nih, pangkat 2 dan pangkat 2 ini kita kalikan. 2 pangkat 2 kali 2. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 4. Coba berapa 2 pangkat 4? Tadi sebelumnya sudah pernah nih muncul 2 pangkat 4. Oke, betul. 16. Sifat yang keempat. Gabung deh nanti sama sifat yang kelima ya, karena ini sama, hampir mirip, cuman beda operasinya aja. Sifat yang keempat ini adalah jika ada perkalian A kali B nih, ada 2 buah bilangan, kita
kalikan, kemudian kita pangkatkan M, A kali B dalam kurung pangkatkan M. Itu cara mencarinya bisa kita pisah-pisah. A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Jadi pangkat M di sini jadi kita pisahkan menjadi milik si A pangkatnya jadi A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Jadi dipisahin ya pangkatnya. Sama halnya dengan pembagian, ini sifat yang kelima. Pembagian pun sama. Jadi kalau misalkan ada pembagian A dibagi B, dipangkatkan M, berarti pangkat M ini adalah milik keduanya, milik A-nya sama milik B-nya. Sehingga kita carinya itu jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mempelajari 5 sifat bilangan berpangkat. Materi singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semuanya dan bisa lebih memahami lagi tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Jangan sampai lupa lagi nih sifat-sifatnya, karena kedepannya nanti kita akan menggunakan sifat-sifat ini untuk materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, mari kita kembali bersenang-senang bersama matematika. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Gak lupa lagi kan? Coba Bu Evi cek dulu. Jika ada perkalian dari dua buah bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka berlaku sifat yang pertama yaitu betul, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, kalau ini betul juga, pangkatnya jadi dikurangi. Masih ingat ya dengan sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif sebelumnya? Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat bilangan bulat berpangkat bilangan bulat negatif. Tentunya, menghitung bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif itu sangat mudah ya. Tinggal kita hitung perkalian berulang sebanyak pangkatnya dari bilangan pokok yang ditanyakan. Selanjutnya adalah bagaimana jika kita bertemu dengan bilangan yang dipangkatkan bilangan bulat negatif? Gimana ya cara ngitungnya? Oke, perhatikan pola berikut ini. 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, kita lihat pola dari bilangan-bilangan ini. 16, 8, 4, dan 2. Kira-kira polanya seperti apakah? Yups, polanya adalah dibagi 2. Dari 16 bisa menjadi 8 itu karena dibagi 2. Dari 8 bisa menjadi 4 itu pun karena dibagi 2. 4 menjadi 2 pun karena kita bagi 2. Dari sini kita bisa menghitung nilai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat negatif 1, 2 pangkat negatif 2, dan seterusnya dengan cara membagi 2 dari hasil sebelumnya. 2 pangkat 0 berarti nilainya didapat dari 2 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 1. 2 pangkat negatif 1 berarti nilainya didapat dari 1 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 1/2. 2 pangkat negatif 2 berarti nilainya didapat dari 1/2
dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 1/4. Dan 2 pangkat negatif 3 berarti 1/4 dibagi 2, menjadi 1/8. Sekarang kita perhatikan penyebut-penyebutnya. 2 kita tuliskan menjadi 2 pangkat 1. Kemudian 4 kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2. Dan 8 kita tulis menjadi 2 pangkat 3. Sehingga dari pola tersebut dapat disimpulkan bahwa A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Dengan catatan A tidak sama dengan 0. Contoh, berapakah hasil dari 3 pangkat negatif 3? Oke, kita pakai sifat yang tadi. Jadikan pangkatnya menjadi positif, tapi dituliskan kebalikannya dalam bentuk pecahan. Sehingga 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1/3 pangkat 3. 3 pangkat 3 ini kita bisa tuliskan menjadi perkalian berulang dari 3 sebanyak 3 kali. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9, dikalikan lagi 3 sama dengan 27. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/27. Kalau bilangan negatif yang dipangkatkan negatif juga, gimana? Sama saja. Contohnya, berapakah hasil dari negatif 2 pangkat negatif 3? Nah, yang berubah menjadi positif itu hanya pangkatnya saja, sedangkan bilangan pokoknya tidak berubah tanda. Sehingga negatif 2 pangkat negatif 3 kita tuliskan menjadi 1/-2 pangkat 3. Nah, negatif 2 pangkat 3 kita tuliskan menjadi perkalian berulang dari negatif 2 sebanyak 3 kali, yaitu negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Kita kalikan satu-satu. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 4. Positif 4 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Sehingga 1 dibagi negatif 8 hasilnya adalah negatif 1/8. Selesai. Mudah bukan cara menghitungnya?